Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat KIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan salam takzim saya kepada tuan-tuan guru, sesepuh-sesepuh yang mungkin masih menonton video seperti ini. Salam takzim dari saya, dan salam saya juga buat teman-teman yang ada di negeri jiran, yang di Malaysia, di Brunei, Singapura, Thailand, dan juga teman-temanku yang ada di Hong Kong, tentunya yang mengerti bahasa saya. Oke, sesuai dengan judul, kenapa penampakan selalu adanya di hutan? Kenapa kuntilanak itu kemunculannya selalu di hutan atau di pemakaman yang jauh dari dari warga misalnya ya. Ini kita bahas kontennya yang berkaitan dengan penampakan yang ada di YouTube. Saya ingin menjelaskan kepada teman-teman yang mungkin sepemikiran dengan saya dan juga yang sepaham dengan saya. Namun yang tidak punya pikiran, saya tidak mengajak di sini. Ingat, saya mengajak di sini yang masih memiliki pikiran, akal yang sehat dan waras. Yang tidak saya paksakan. Nanti down. Ingin saya sampaikan kepada teman-teman sesuai dengan apa yang saya pahami, yang saya dalami, yang saya konsumsi selama ini, dan juga yang saya pelajari selama ini. Kenapa dibuat jauh dari kerumunan warga atau tidak dekat dengan pemukiman? Supaya syutingnya bagus, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya triknya tidak ketahuan sama warga. Ya, jadi untuk pengambilan harus diambil lokasinya di hutan. Yang menentukan kuntilanak, pocong dan sebagainya di setiap pertunjukan penampakan yang ada di YouTube, hantunya memang sudah janjian sama pemilik channelnya. Jadi penampakannya sudah janjian duluan, mereka mau syuting di mana, sehingga penampakannya pun terkesan sangat rapi sekali, tertata sekali, penuh dengan rencana. Biasanya penampakan yang ada di live YouTube atau di Facebook sekalipun, itu pas di menit-menit mau akhir selesai video. Ya, menit di atas 10 menit. Kenapa di awal video tidak ada penampakan? Karena takutnya videonya terlalu pendek nanti. Ada juga penampakan di awal video, kemudian dilanjutkan dengan penampakan-penampakan lain di akhir video. Saya ingin mengatakan kepada kalian, video penampakan hantu, pocong, kuntilanak, dan sebagainya, bahkan genderuwo, itu hanyalah fiktif belaka. Dan ini saya ngomong penuh dengan pertanggungjawaban, dan pernah saya membuat tantangan terbuka. Sudah lama, mungkin sudah banyak yang lupa ya.
saya membuat tantangan terbuka untuk melakukan penelusuran bareng. Tetapi ketika ada penampakan, nanti penampakannya saya hajar. Baik itu pakai batu saya timpuk, ataupun pakai golok saya tebas. Tetapi nggak ada yang berani. Ya. Jadi teman-teman, saudara-saudaraku semuanya, itu hanya hiburan yang bersifat membodohi. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya ingin menyampaikan ini kepada teman-teman semuanya, bahwa tidak ada satupun makhluk astral itu yang bisa kerekam kamera. Mau kameranya sudah dijampi, mau kameranya dipegang sama orang sakti, itu tidak akan pernah nampak di kamera. Tidak akan pernah nampak. Kecuali produsen kamera menciptakan tenaga batin atau mata batin pada lensanya. Kalau sudah ada mata batin pada lensa kamera, mungkin saja akan terlihat. Yang anehnya, ini ada dua sudut dari kamera, sudut kiri dan sudut kanan. Ketika mereka mengatakan ada aura di sudut kanan, ada penampakan, kemudian muncul kuntilanak di situ atau pocong di situ. Ternyata menurut penerawangan metafisika, sebenarnya yang ada energinya sebelah kiri. Sementara yang pocong yang jelas-jelas nampak di kamera itu tidak ada energi atau kekuatan dari makhluk gaib itu sendiri. Itu artinya apa, teman-teman? Itu artinya mereka berdusta. Ini siapapun, untuk semua yang membuat konten-konten penampakan, baik Iman Laslos, baik ke siapa itu, Ki Surya atau Ki Suryo atau Beda Alam Official, atau siapapun yang melakukan penelusuran pada malam hari, kemudian menampakkan hantu, penampakan di kamera dan sebagainya, itu hanya hoax, berita bohong, tidak sesuai dengan kebenaran. Kenapa saya harus menyampaikan ini? Karena banyak sekali pernyataan dalam pertunjukan mereka itu mengandung unsur apa? Penyesatan, teman-teman. Ketika ada kuntilanak yang cantik kemudian dijadikan sebagai perempuan atau manusia untuk satu malam saja, itu artinya mereka mencoba mengobrak-abrik apa yang menjadi keyakinan kita sebagai seorang muslim atau agama lain juga, bahwa manusia ada alamnya, begitu juga jin ada alamnya, dan mereka nggak bisa gonta-ganti posisi ketika jin menjadi manusia atau manusia menjadi jin. Tidak bisa. No, tidak bisa. Jadi kita tidak boleh meminta orang lain untuk menghentikan kegiatannya. Jangankan untuk menghentikan kegiatan gaib, untuk menghentikan kegiatan jual beli narkoba aja tidak mudah. Untuk menghentikan banjir pun tidak mudah. Sekalipun pemerintah yang punya peran itu tidak mudah, apalagi mengendalikan mengubah jin setan jadi manusia. Tetapi mengubah manusia dari sisi akhlak, dari sisi perilaku untuk menjadi setan itu gampang.
tinggal buat aja konten-konten dobol yang menyesatkan, maka manusia itu akan jadi setan. Ada setan dikeramasin, ada setan ditimpuk pakai batako, ya, itu bohong, saudaraku. Jadi yang selama ini sudah menganggap bahwa ini adalah sebuah kebenaran, yang dulunya pemberani bisa ya berani keluar rumah malam-malam, kalau sekarang udah nggak berani lagi karena melihat tontonan mereka itu, maka dari itu saya mengatakan kepada kalian bahwa itu hanyalah pembodohan. Itu adalah misi-misi orang tertentu dalam mencari uang. Itu adalah bentuk cara untuk membuat orang-orang yang ada di negeri ini menjadi pengecut. Kalau tidak disertai dengan penjelasan bahwa itu hanya video fiktif. Ya, kalau mereka mencoba untuk membacakan ayat-ayat tertentu di situ, ya, kemudian orang-orang pada yakin dan ditutup video tersebut dengan sholawat, maka mereka telah berdusta dengan mengatasnamakan sholawat atau ayat-ayat suci Al-Quran. Dan video-video ini sudah banyak saya bahas sebelumnya, namun banyak yang dulu-dulu menghina atau menghujah saya, sehingga pada waktu itu pernah saya membuat tantangan terbuka, ya, termasuk Ki Pranalewu sekalipun yang pernah menunjukkan hantu yang ada di sudut bangunan tua atau segala macam, itu bohong. Itu bohong, teman-teman ya. Sekelas Ki Pranalewu pun masih mau buat-buat yang seperti itu. Seharusnya beliau telah banyak memberikan edukasi kepada masyarakat. Kenapa hal itu juga masih disembunyikan? Ketahuilah saudaraku bahwa setan, jin, atau makhluk astral itu tidak akan pernah kerekam kamera. Siapa yang ngomong? Pembuat kameranya. Mau ada CCTV pakai infrared dan segala macam, itu tidak akan ketangkap mereka itu. Tetapi pergerakan mereka bisa ketangkap mungkin, teman-teman. Misalnya makhluk astral itu menggoyangkan sebatang pohon misalnya, ya, mungkin itu bisa kerekam kamera goyangannya, tetapi penampakannya tidak sejelas seperti yang mereka tunjukkan, ya. Karena yang ketangkap dengan mata batin dengan yang ketangkap dengan kamera tidak sama. Ya. Kalau seandainya sama, Anda bisa memvisualisasi mimpi Anda. Mungkin nanti malam Anda mau tidur, kemudian Anda merekam mimpi Anda. Besok videonya Anda tunjukkan kepada kawan, ini aku mimpi tadi malam. Kalau itu sudah bisa, maka kamera Anda akan bisa menangkap setan. Dan yang ingin saya katakan juga di kesempatan kali ini, bahwa yang menunjukkan setan-setan di setiap video di YouTube, apakah ada memang yang nampak setannya? Ada. Siapa? Pembawa acaranya atau talentnya? Itulah setannya, teman-teman. Pemilik channelnya kah? Talentnya yang memberitahu ini ada setan, atau kiai yang ada di dalam video tersebut? Itulah setannya. Kalau yang mengatakan bahwa pertunjukan mereka itu real, bukan settingan, bukan editan, penampakan beneran, maka yang mengatakan itu adalah setan. Itulah yang perlu kita awasi, teman-teman. Itu lebih berbahaya daripada penampakan yang mereka ceritakan. Jelas, teman-teman, jelas ya. Makanya nggak usah takut dengan makhluk-makhluk seperti itu. Biasa aja, kita ini manusia, kita sebagai khalifah di muka bumi. Santri KBRA Bayumas, Karyo diculik, nanti kita bahas. Itu kalian kok masih bahas Mamas Karyo itu settingan apa bukan? Saya sudah mengatakan, Mamas Karyo itu udah mengaku bahwa semua di videonya itu settingan. Ya.
80% dia ngaku settingan, sisanya dobolan. Jelas ya teman-teman ya, jelas. Kalau saya sok tahu, tentunya saya berbicara seperti ini penuh dengan resiko. Mungkin saya akan dikirimin dikirimin pocong, dikirimin kuntilanak yang sudah akrab dengan mereka itu. Toh mereka nggak bisa. Kalian gampang sekali dibohongi, saudaraku. Bahkan membela mati-matian orang yang membohongi kalian. Itu yang saya heran. Itu yang saya heran, teman-teman. Pokoknya didiklah anak-anak kita menjadi pemberani. Jangan jadi pengecut. Ya. Kalau misalnya ada penampakan kuntilanak di depan kalian, lempar saja pakai batu, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Sampai selesai, lempar. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, selesai, lempar. Kalau ada bunyi huk, itu maling, teman-teman. Tetapi kalau kalian lempar tembus, lewati saja. Nggak usah takut. Lewati saja, nggak usah takut, teman-teman. Hari gini masih takut sama begituan, waduh. Itu cerita zaman listrik belum masuk ke Indonesia, teman-teman. Zaman listrik belum masuk ke kampung-kampung kalian. Itu cerita seperti itu. Untuk apa? Untuk ada bahan cerita sambil duduk nongkrong atau di tempat pengajian. Biasanya para guru-guru ngaji menceritakan cerita-cerita seperti itu. Tetapi jangan pernah kalian menakut-nakutkan dengan penampakan-penampakan itu. Nah, jangan ke situ ada pocong, nggak usah. Justru yang saya prihatin itu apa ya? Ketika mengumbar-ngumbar pocong seperti itu tidak benar, teman-teman. Karena pocong itu apa? Pocong itu adalah jenazah orang Islam yang sudah difardu kifayah. Bukan setan, teman-teman. Terakhir bahayanya apa? Ketika ada orang tua meninggal, orang tua kita meninggal, ada anak kita mungkin masih kecil, pocong. Na'udzubillah, dan itu ada kejadian, teman-teman. Ada nih, nenek kita meninggal nih. Kita punya anak masih kecil. Sudah difardu kifayah, ditaruh misalnya di dalam ruangan dengan bentuk pocong seperti itu, di mana jenazah orang Islam lah seperti itu yang sudah difardu kifayah. Anak-anak bilang, pocong. Itu udah nggak benar, teman-teman. Itu salah siapa? Salah kita memvisualisasikan hal-hal tersebut kepada hal yang negatif. Pocong itu bukan hal yang negatif. Saya ulangi, pocong itu adalah jenazah atau mayat seorang muslim yang sudah difardu kifayah, yang sudah dikafankan. Jadi kesimpulannya, semua konten penampakan hantu yang ada di YouTube adalah hoax. Termasuk channel Beda Alam Official. Iya. Karena seorang Ki Suryo mampu menciptakan topeng lateks dari karet, itu saya acungi jempol. Beliau merupakan seniman yang ahli di bidang tersebut.
Dulunya beliau juga sebagai penggeres pohon karet, tahu nggak teman-teman? Jadi beliau punya keahlian di bidang tersebut. Kalau tidak percaya, cek langsung ke alamat beliau. Beliau juga menjual topeng-topeng latex. Beliau juga menerima jasa untuk membuat topeng-topeng dari karet. Itu karya anak bangsa. Tetapi untuk penampakan yang ada di YouTube beliau, itu bukan karya, tapi ngibul. Bang TIJ, ada juga yang rekam kamera. Itu kan di CCTV banyak, itu luar negeri. Bohong juga. Video itu dibuat untuk kepentingan tertentu. Misalnya, untuk ngejual kameranya. Untuk mempublikasi sesuatu. Itu bagian daripada promosi. Kemudian kita ya, terutama kita yang tinggal di desa, seolah-olah kuburan itu menyeramkan. Sehingga kita malas datang ke kuburan, takut. Kenapa? Karena ditakut-takuti. Seharusnya ya kita ziarah ke makam orang tua kita, ke makam para leluhur kita. Begitu teman-teman. Bukan malah membuat cerita-cerita bohong sehingga membuat generasi-generasi kita takut untuk mendatangi pemakaman. Sedangkan di tempat pemakaman itu ilmunya banyak sekali teman-teman. Salah satunya adalah ketika kita bisa mengkaji bahwa setiap manusia yang hidup, baik miskin, kaya, tentara, aparat, segala macam, bahkan presiden juga akan mengalami kematian, akan dikubur seperti itu. Nah, jadi seperti itu saudara-saudaraku. Jadi seolah-olah area pemakaman itu hanya bisa didatangi oleh praktisi-praktisi metafisika atau paranormal untuk narik keris, narik ini, narik itu. Bohong teman-teman, bohong ya, bohong. Itu bohong. Bagaimana dengan film? Nah, dulu kan ada film Suzana, film ini, film ini. Film teman-teman. Film. Ada nama pemainnya. Hari ini dia jadi kuntilanak, besok bisa jadi genderuwo. Itu film. Ada pernyataan bahwa itu film. Sengaja dibuat, sengaja diceritakan dalam bentuk film. Ada pemainnya, ada aktornya, ada sutradaranya. Dan juga skeror. Ya, dia juga bohong tentang penampakan ini itu kebal silet apa segala macam, bohong. Bohong, nggak benar. Saya nih malam ini juga kalau misalnya ada penampakan sehebat itu, bisa gini bisa gitu, ya nampakkan pada saya. Datangi saya saat tidur, saat berjalan di hutan misalnya, saat ke pemakaman. Saya sering ke pemakaman malam hari teman-teman. Nampakkan pada saya. Nggak pernah saya nampak pocong di pemakaman saudaraku, kecuali tahun 2000 itu ada banjir di situ karena dikikis lokasinya oleh banjir sehingga pocong-pocongnya nampak. Ada yang masih ada kainnya, ada yang sudah tinggal tulang belulang. Itu kita kutip, kita tanam lagi, kita kebumikan lagi. Tapi bukan bentuk gaib. Ya, untuk pocong-pocong dan kuntilanak yang nonton video saya malam ini, datangi saya, nakut-nakuti saya. Ya teman-teman ya. Kalau kita sering menonton tayangan seperti itu, ya,
ilmu-ilmu seperti atau penampakan yang tidak jelas seperti itu ujung-ujungnya kita akan menjadi penakut. Percayalah saudara, jangan warisi itu kepada anak cucu kita. Nggak usah takut yang begituan. Saya nggak akan takut dengan yang begituan. Nggak akan takut. Itu berbahaya. Ada jemuran orang, lari. Ada orang-orangan sawah, kita lewat di situ, kebetulan orang-orangannya pakai plastik warna putih, hantu, pocong, demit, setan. Aduh, saudara-saudaraku, sadarlah. Mau sang explore, mau siapa yang menunjukkan, pokoknya yang menunjukkan setan di kamera, yang menunjukkan penampakan pocong melalui live streaming segala macam, bohong. Bohong. Ini saya yang ngomong. Ini yang ngomong. Saya yang ngomong, bertanggung jawab. Mungkin ada sekian banyak konten-konten horor seperti itu yang terlihat berani sekali sama hantu-hantu seperti itu. Bagus kalau berani. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka, kirim semua pocong-pocong yang kalian temui setiap malam ke tempat saya. Mau ganang sekalipun sama teman-teman, itu hanya hiburan yang tidak dilengkapi dengan pernyataan bahwa itu sebagai hiburan. Kalau mereka menuliskan di deskripsi mereka, ya mungkin lebih bagus lah daripada yang mengaku-ngaku bahwa itu benar. Ya. Kalau saya masih no. Ya, mau seangker apapun rumah, mau seangker apapun tempat, nggak ada cerita sama saya. Mau ada penampakan ini, penampakan, nggak ada cerita teman-teman. Apalagi yang paling parah itu, malam Jumat diklaim sebagai malam horor. Kurang ajar itu yang mengklaim itu. Itu sengaja citra Islam kita dirusak, teman-teman. Malam Jumat itu adalah malam yang penuh dengan berkah. Ya, walaupun semua malam itu sama, tetapi malam Jumat itu ada kelebihannya, teman-teman. Bukan malam horor, bukan malamnya pocong, bukan malamnya kuntilanak. Bukan saudaraku. Apalagi yang lebih parah lagi, ada orang-orang kurang ajar mengatakan bahwa ada masjid angker. Masjid angker, teman-teman. Apakah ada tempat yang lebih nyaman, yang lebih indah di dunia ini dibandingkan kita nih yang Islam, teman-teman. Dan saya juga menghormati saudara-saudara kita yang berbeda agama dengan kita. Kita yang Islam ngomong bahwa masjid itu tempat angker atau masjid itu angker. Itu bajingan yang ngomong, teman-teman. Kalau yang keluarnya dari mulut orang Islam. Tidak ada masjid yang angker. Ya, tidak ada masjid yang angker. Oh, ada penampakan orang bersorban. Itu malah bagus kalau menurut saya. Tinggal salaman aja sama beliau, ajarkan kalau memang beliau punya ilmu untuk mengajarkan kita. Ya. Misalnya Kiai Goib ya. Aduh, saudara-saudaraku. Come on, move on. Masjid itu tempat yang penuh dengan barokah, itu rumah Allah, bukan rumah setan, saudaraku. Yang ngomong masjid itu angker, itu namanya setan, memprovokasi. Aduh. Bu, di situ masjidnya angker, Bu. Itu kurang ajar yang ngomong kayak gitu. Rumah Allah dibilang tempatnya setan. Oh, aduh. Ya, saudaraku ya. Oke lah, teman-teman semuanya, semoga Indonesia tidak takut lagi sama setan. Ya. Yang perlu kita takuti sekarang makanan-makanan yang kita konsumsi. Banyak setannya. Minuman-minuman yang kita konsumsi, banyak setannya. Ya, hanya bisa dilihat mungkin menggunakan mikroskop.
melalui pemeriksaan laboratorium. Itu harus dilakukan apa namanya ya, semacam pendidikan buat anak-anak, jangan jajan sembarangan. Jadi seperti itu kira-kira dari saya, teman-teman. Semoga ini bermanfaat ya. Narkoba itu, bahaya narkoba, penyebaran narkoba di Indonesia itu lebih berbahaya daripada pengaruh jin, setan dan segala macam, teman-teman. Itu yang harus kita takuti. Suatu saat generasi kita menjadi generasi teler, generasi ketagihan, generasi sakau. Daripada kalian gerebek tiap malam, gerebek hantu, gerebek dukun, mending kita gerebek saudara-saudara kita yang menjadi korban narkoba. Kita buat semacam panti untuk untuk merehabilitasi mereka, daripada buat padepokan halu, nipu. Ya teman-teman, mungkin ini bisa menjadi sebagai saran ya. Jadi kalau ada anak-anak di kampung kalian itu yang sudah menjadi korban narkoba, buat panti rehabilitasi mereka. Selamatkan anak-anak bangsa ini. Ya. Pengaruh setan itu, pengaruh jin, kuntilanak, genderuwo, apa segala macam tidak terlalu berbahaya untuk negeri ini. Yang berbahaya itu pengaruh narkoba. Ya. Itu teman-teman. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.